Gunung api dan emas. Benarkah di balik panasnya bumi tersembunyi harta karun? Pernahkah Anda berdiri di sebuah kawasan gunung api dan bertanya dalam hati, apakah di balik gunung ini ada emas? Pertanyaan sederhana itu ternyata membawa kita masuk ke salah satu rahasia terbesar dalam geologi. Gunung api bukan sekadar tempat keluarnya lava, abu, dan gas dari dalam bumi. Di bawah permukaannya terdapat panas, tekanan, rekahan, fluida hidrotermal, dan proses kimia yang selama jutaan tahun dapat memindahkan dan mengonsentrasikan berbagai unsur, mineral termasuk emas. Tetapi jangan salah memahami, bukan berarti setiap gunung api pasti memiliki emas. Yang lebih menarik adalah memahami sistem geologi yang berada di baliknya. Dari magma yang menjadi sumber panas, panas memanaskan fluida. Fluida bergerak melalui rekahan dan sesar. Fluida membawa unsur-unsur mineral. Pada tekanan dan suhu berubah. Terjadi reaksi dengan batuan. Matter mineral mulai mengendap. Dan dalam kondisi tertentu, emas dapat terkonsentrasi. Bayangkan sebuah pipa alami yang tidak terlihat oleh mata. Pipa itu adalah sesar dan rekahan. Fluida panas bergerak melewatinya, membawa muatan mineral dari kedalaman menuju zona yang lebih dangkal. Ketika kondisi berubah, sebagian muatan tersebut dapat tertinggal. Disitulah cerita tentang mineralisasi emas dimulai. Namun pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Bagaimana seorang pemburu emas mengenali jejak sistem tersebut di lapangan? Apakah cukup melihat gunung api? Apakah urat kuarsa berarti ada emas? Apakah pirit adalah tanda pasti emas? Apakah daerah dengan banyak rekahan selalu menjanjikan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Seorang pemburu emas yang serius harus belajar membaca hubungan antara batuan, struktur alterasi, mineralisasi, dan geokimia. Karena emas tidak selalu muncul dalam bentuk bongkahan yang berkilauan. Kadang emas tersembunyi di dalam batuan, kadang hanya meninggalkan jejak mineral, dan kadang hasil pelapukan serta erosi membawa emas tersebut jauh dari batuan sumbernya, hingga akhirnya terkonsentrasi di sungai. Maka mulai sekarang jangan hanya bertanya, di mana emasnya? Belajarlah bertanya, dari mana emas itu berasal? Biau, jalur sabun ia bergau, dan mengapa ia berhenti di tempat tersebut? Itulah cara berpikir seorang pemburu emas yang memahami geologi. Mari kita masuk lebih dalam ke hubungan vulkanisme dengan mineralisasi emas. Karena mungkin saja, emas yang Anda cari di permukaan sebenarnya hanyalah ujung cerita dari sebuah proses geologi luar biasa yang berlangsung jauh di bawah kaki Anda. Pelajari geologinya, baca jejaknya, uji buktinya, baru ambil keputusan. Insya Allah,